Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai tridharma perguruan tinggi. Malam yang ceria ini kita akan membahas suatu teknik Bayesian MCMC atau Markov Chain Monte Carlo dengan menggunakan atau memaksimalkan fungsi dan memaksimalkan artificial intelligence. Kita konsisten setelah beberapa kali pertemuan akan memaksimalkan artificial intelligence untuk keperluan dari pemodelan peluang. Oke, kita coba lihat. Pertama sekali kita buka artificial intelligence kita yang berada pada aplikasi ChatGPT. Dalam aplikasi ini kita akan coba perkenalkan terlebih dahulu seperti apa fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Nah, ini AI atau Artificial Intelligence ini harus mula-mula dicerdaskan dulu. Diberitahu dulu, diperkenalkan dulu dengan fungsi yang akan kita coba pertajam dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC. Oleh sebab itu kita coba perkenalkan fungsi peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 seperti berikut. Lalu secara otomatis ChatGPT dengan menggunakan artificial intelligence-nya menyatakan bahwa Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 itu adalah seperti persamaan berikut. Nah, ini dia. Dengan prosesnya, rumusnya tentu ini tadi. Ini proses awalnya, ini rumusnya. Setelah disederhanakan, akan menjadi seperti berikut. Lalu untuk lebih tajam lagi, kita perkenalkan kepada ChatGPT ini suatu fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 dengan bentuk seperti ini. Jadi kita perkenalkan dulu, kita cerdaskan dulu ChatGPT ini. Lalu ChatGPT akan menyatakan bahwa PDF dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 ini dia. Oke, dengan bentuk akhirnya nih. Untuk final. Lalu setelah 2 dan 3 diberikan, lalu kita coba tes bertanya, apakah dia bisa melanjutkan untuk fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution K sama dengan 6. Di sini kita tidak berikan lagi fungsinya, tapi secara otomatis ChatGPT dengan artificial intelligence-nya langsung menyatakan bahwa fungsi yang dimaksud itu adalah seperti nih. Jadi dia udah ngerti. Jadi cukup ajar 1 kali, 2 kali, lalu kita berikan yang kita inginkan, dia mengerti. Lalu kita coba untuk Rado Institute K-nya 25, lalu dia akan memberikan rumus umum seperti berikut. CX sama dengan C, di mana C itu ini theta berpangkat K dibagi fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I. Nah, ini C-nya. Oke. Jadi secara umum fungsi densitasnya seperti ini dengan C-nya ini. Oke. Nah, seterusnya, kita akan coba setelah kita mantap mendapatkan fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25 berdasarkan artificial intelligence, lalu kita minta kepada ChatGPT untuk membuat coding Bayesian untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 25 jika diberikan data sebagai berikut. Nah, kita langsung fokus ke Bayesiannya. Lalu secara otomatis ChatGPT dengan artificial intelligence-nya memberikan langkah-langkah, katanya dapatkan fungsi log likelihood berdasarkan pada fungsi peluang
density atau model peluang densitas dari Rado Institute Distribution, lalu gunakan prior non informatif untuk tetanya itu terdistribusi gamma 001,001, gunakan metropolis Hastings, dan akan selesailah dapatkan hasil-hasil posterior yang kita inginkan. Nah, seperti apa ini datanya? R akan memberikan coding, ini data. Lalu setelah data ada fungsi log likelihood. Oke. Ini adalah priornya. Oke, tadi prior. Belum prior. Ini masih kepada konstan, ada C tadi, theta berpangkat K per dinom. Tadi kan fungsi densitas itu ada C kali bla 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 bla. Lalu ini polipart. Polipart ini Anda lihat nanti ada dalam kurung tadi 1 tambah X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah log likelihood dari fungsi Rado Institute Distribution untuk K secara umum. Tinggal ganti saja berapa K-nya nanti. K-nya 25, ini tadi log C. C tadi ini C tadi. Lalu log polipart kurang theta X. Oke. Polipart itu 1 tambah X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah priornya. Prior menggunakan density gamma. Lalu kita lihat posterior. Posterior itu kita tahu rumusnya log likelihood kali dengan prior. Tetapi karena menggunakan log, tentu dia menggunakan tanda jumlah. Kalau secara rumusan kita tahu dia menggunakan tanda kali. Posterior sama dengan log likelihood kali. Tapi dia menggunakan log, maka menggunakan tambah. Oke? Nah, semua coding ini kita ambil, kita letakkan di R. Nah, ini di R kita. Setelah di R kita susun ulang. Setelah di R kita susun ulang. Untuk mudah dimanfaatkan. Ini data kita. Nah, ini data. Oke, data X. Lalu kita tahu kita akan menggunakan K-nya itu nilainya 25. Yang pertama sekali kita pahami posterior. Posterior adalah prior dikali log likelihood. Tetapi karena dia menggunakan log posterior, maka di sini juga log ditambah. Oke, karena dia log itu kalau kali dilogkan jumlah. Oke, ini log posterior kita dengan log priornya itu fungsi densitas gamma, sedangkan log likelihoodnya adalah fungsi densitas peluang untuk Rado Institute K sama dengan 25. Theta berpangkat K dibagi D. D itu tadi adalah nih. Kalau D itu kan gamma I kali theta berpangkat K kurang I. Ada gamma 1 kali theta 25 kurang 1. Tambah gamma 2 kali theta 25 kurang 2 dan seterusnya. Ini kan di sum jumlah. Oke. Sedangkan polisum itu adalah 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga log likelihood itu adalah sum log. Nah, sum log itu nih dia. Oke, theta. Dan seterusnya kita gunakan proses MCMC yaitu untuk metropolis Hastings dengan 10.000 iterasi. Proses rantai dengan nilai awal 1 dan proposal standard deviation 0,05, ini proses rantainya theta chain. Nah, setelah itu kita akan coba lihat hasilnya seperti apa hasil yang dihasilkan oleh coding pemrograman R ini. Kita run saja semuanya dari data. Oke, kita coba lihat rata, kita run saja. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita tunggu saja sedang berproses karena dia kita tahu wah ini prosesnya iterasi sampai 10.000 iterasi. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, kita biarkan dia berproses. Ya, si dia berproses, kita biarkan saja. Oke, selesai. Jadi kalau Anda lihat
nilai dari parameter yang di-runkan ini, kalau Anda mau lihat seperti apa nilainya, itu dapat kita lihat sebagai berikut. Kita lihat saja. Samples misalnya, oke. Kita lihat samples, kita copy, kita paste. Nah, ini yang nilai dari parameter yang diiterasi sampai ribuan tadi. Ya, sampai 10.000, ini sampai ribuan. Inilah nilai-nilai parameter yang dilakukan dengan proses MCMC. Nah, ini dia. Jadi inilah semua nilai proses nilai parameter yang dilakukan dengan proses MCMC. Oke? Lalu setelah kita dapatkan parameternya, kita akan lihat kesimpulannya seperti apa minnya, mediannya, standar deviasi dan interval dengan merunkan seperti ini. Nah, ini dia. Rata-ratanya dari ribuan tadi 7, mediannya 7,9, standar deviasi dan batas 95% kelas interval. Ini interval bawah, interval atas. Nah, setelah kita dapatkan nilai parameter, kalau kita ambil median berarti 7,9 lah parameter. Dari ribuan ini tadi kita perlu wakili dengan satu bilangan. Kalau mau diwakili oleh min, ini nilai parameternya. Kalau median, ini nilai parameter. Lalu kita coba gambarkan trace plot posterior density-nya seperti apa, kita coba cek. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau Anda lihat, setelah kita ambil parameter awalnya di sini kira-kira 1, dia akan tarik terus ke atas. Anda lihat ini akan konvergen pada satu bilangan, yaitu bilangannya Anda lihat di antara ini pada yang puncak pada posterior density. Ini kira-kira sekitar lebih kurang 8, oke? Atau 7,9. Ini posterior histogram. Histogram ini dihasilkan dari nilai ribuan parameter tadi. Oke, kita lihat ini sangat luar biasa sekali. Teknik Bayesian MCMC Metropolis Hastings yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada malam ini sangat menarik sekali. Kita terus akan mengungkapkan peranan artificial intelligence dalam berbagai teknik pemodelan peluang, dan tentunya berharap bahwa ini dapat memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Oke, saya rasa Radio Indra, Radio Institut undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.